Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Belajar Akil. Kali ini merupakan vlog magang, dimana pembicara kita hari ini adalah Aldo Cesario Al-Asyari. Ya mungkin nanti dari sini saya akan menggali cerita nih tentang pengalaman pembelajaran dari Aldo selama magang di RBA. Ya mungkin pertama ini pertanyaan yang muncul di benak saya kamu tanya ini. Tahu RBA dari mana sih? Awalnya dari Papa waktu itu, kan Papa rawat tetap di sini. Sambil Dia ngajakin waktu itu udah gak ada kegiatan kan juga semester akhir. Mau gabung nggak? Terus dijelasin kegiatannya apa aja. Cuman dikasih tahu apa harus tiap hari banget kesini. Iya, jam 8 sampai jam 4 harus kesini katanya. kalau kata orang itu pasti keder gitu. Iya kan, kaget lah. Udah lah, akhirnya nunda dulu. Dan sempat akhirnya ditawarin lagi sama Papa juga buat jadi relawan teknis di acara permainan tradisional gitu di Taman Baca Merdeka. Kemudian sebelum kamu memutuskan bergabung ini, kira-kira apa sih momen tertarik dari RBA itu sehingga kamu gabung menjadi relawan magang itu? Yang pertama juga waktu jadi relawan teknis itu jadi tahu kan kegiatannya, oh kayak gini terjun di masyarakat. Habis itu juga aku diajak untuk di RBA sini untuk waktu itu ya dijelasin lah ada apa aja sih di dalam gitu. Kesimpulanku sih intinya belajar kehidupan, banyak yang dijelaskan pelajaran di situ. Dan tertarik buat mbak ya sambil karena dia sambil nunggu waktu sudah juga, dan pikir kenapa enggak buat mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat gitu loh, buat kapasitas diri, buat aktualisasi diri gitu, sekaligus cari pengalaman baru sih. Dan akhirnya setelah kamu tahu gambaran awal tentang apa yang jadi RBA, kemudian lu gabung menjadi relawan magang berapa hari sih? 25 hari. Cukup menarik tadi kamu bilang tentang pembelajaran kehidupan. Ini bisa cerita ke pemirsa Ruang Belajar Akil. Kira-kira pembelajarannya seperti apa sih biar teman-teman tahu? Di sini kita nggak di pelosok lah kasih dengan Jawa itu. Kayak pertama manajemen waktu ya. Kayak kita harus datang jam 8, pulang jam 4 gitu. Ya, itu pasti berat bagi mahasiswa gitu. Parah, berat banget gitu. Kayak sekolah lagi gitu. Tapi ya di situ kita belajar manajemen waktu gitu. Waktu tidur harus kapan, bangun kapan. Jadi harus bangun pagi kan. Dan waktu itu abang sempat jelasin kenapa sih harus bangun pagi gitu. Apakah bangun jam 5, jam 6 itu terlalu pagi? Sebenarnya pasti, tapi tidak pernah terlalu pagi untuk masyarakat. Itu kayak ya bener juga sih. Orang udah ke pasar tuh jam 4 gitu kan. Kan sering juga nih turun ke masyarakat secara langsung. Karena selama Aldo di sini juga kan sering ditugaskan keluar. Apa sih yang didapatkan tuh? Capeknya atau gimana sih kira-kira? Wah enggak sih, kalau capek itu tuh mungkin di organisasi kampus banyak capeknya sih emang. Gitu ya? Tapi di sini juga capek, dia pun capek. Cuma kalau di sini kita diajarin buat memaknai suatu hal sebagai suatu pembelajaran. Jadi ketika keluar itu pun berkegiatan, ada aja pembelajarannya, kayak misal ketika kita memberikan lokal karya kepada ibu-ibu untuk ngajari bikin boneka jari. Sebenarnya aku tentu ditugaskan jadi PJ dokumentasi sih. Cuma kan waktu itu sampean minta switch gitu. Enggak, itu karena kebutuhan Kebutuhan. Siap. Terima kasih loh. Saya yang belum belajar sama sekali, udah sih belajar ikut sekali gitu, ikut teaching sekali. Tapi aku cuma sekali coba karena aku pikir aku jadi dokumentasi, ya udahlah ngapain belajar serius. Ternyata hari H aku diminta buat switch jadi fasilitator sama Semargas, ya udah harus bisa ngajarin juga, dan nggak gampang ternyata bikinnya juga udah nggak begitu apa ya, cukup usaha ya gitu. Terus harus ngajarin gitu masyarakat yang itu ibu-ibu gitu. Udah jadi ya harus apa ya, tektok aja gitu di sambil berjalannya. Terus untuk belajarnya keluarga juga jadi PJ lomba itu, gimana kita nggak cuma ngadain lomba tapi delivering message-nya apa, pesan dari permainan itu apa, dalam tanggal 17-an. Dan nggak mudah untuk menjelaskan anak-anak ternyata, ya Allah. sebelumnya pernah tuh hubungan itu ke anak-anak itu maksudnya? Belum pernah, memang belum, nggak biasa sih memang kasih sama anak-anak tuh, jadi ya sampai sekarang masih belajar. Apalagi kalau ada gelar baca gitu, mendampingi anak-anak. Seru tuh gitu ya. Pengalaman baru sih. Meskipun
bisa dikatakan ya 25 hari, tapi pembelajaran itu maksimal. Iya. Setelah kamu menjalani magang selama hampir 25 hari hampir selesai itu, pastinya kamu dapat pengalaman dan dapat sesuatu hal yang unik tentang MBA. Ini bisa diterapkan di masyarakat. Apa ya? Dari segi personal tuh individu aku belajar di sini kayak memasak tuh ya. Memasak itu butuh perencanaan, mau masak apa bumbunya, bahannya apa aja gitu kan. Terus ada tinjauan itu bikin budget, budgeting, perkiraan harga, sampai di proses belajarnya pun aku ikut. Dan yang anehnya tuh kita nggak pakai nawar gitu, udah kayak orang banyak tapi gimana ya, bukan banyak duit sih, tapi ya itu katanya sih prinsip itu ada yang pembeli bisa ketika ya harga yang ditawarkan kita harus bisa menerima, entah nanti di luarnya seperti apa, yang jelas itu prinsip dan sampai akhirnya udah bisa ya goreng sendiri, numis bawang gitu-gitu sebelumnya karena akos banget pasti. Iya ya, beli doang kan, tahu beli doang. Akhirnya belajar lah sama nyapu juga. Nyapu mungkin biasa ya, cuman uniknya di sini itu ada alur sama prosedurnya gitu. Jadi alurnya dari depan sampai ke belakang gitu, itu ada pembagian tugasnya juga, ribet banget gitu, tapi itu termanage gitu, dan kerjaan jatuhnya lebih cepat karena kan itu luas, efisiensi lebih efisien, lebih secara waktunya juga lebih cepat. Kalau disederhanakan berarti istilahnya DRB itu hal sekecil apapun itu pasti ada pembelajaran. Dan dimana kita bisa memaknai pembelajaran tersebut gitu ya. Langsung ke pertanyaan terakhir nih. Kamu kan sudah menjalankan proses magang dari awal hingga hampir selesai nih. Kira-kira mungkin kesanmu tentang RBA sejauh itu seperti apa? Kesan sih mungkin jadi sangat mencerahkan sih, memaknai hidup tuh lebih dengan cara yang berbeda. Lebih simpel apa lebih Dibilang lebih simpel juga enggak, dibilang dulu juga enggak, tapi kayak intinya sih kita jadi kayak belajar seumur hidup aja gitu. kalau mungkin harapan terhadap RBA ke depan? Harapan ya pastinya RBA tuh harus selalu ada sih, dan selalu regenerasi, akan selalu ada relawan yang baru gitu. Kalau menurut gue harus ada kalau bisa sih diperluas lah cakupannya gitu. Di Malang gitu ya, Cuma di bisa di Malang, Kalimantan nih. bisa di Kalimantan nih kan. Ya mungkin pemirsa cukup sampai di sini apa yang diceritakan oleh Kak Albert tentang pengalamannya selama magang di RBA. Sampai ketemu pada vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.